gimana caranya ya supaya Mas Agus ini bisa dapat perawatan yang baik. Kita bikinlah Mbak permohonan Mbak ke dinas kesehatan, ke dinas sosial. Nanti dari sisi legal actionnya secara pelayanan kesehatan dan lain-lain nanti kita bantu dari tim hukum Yayasan Tenor. Saya merasa dibodohi Mbak, dibodohi. Terakhir statement dari bapaknya aja, bapaknya Mas Agus loh Mbak, masih berharap untuk pemerintah melihat untuk proses BPJS diperbaiki dan lain-lain gitu. Sedangkan pada saat saya datang, kan donasi udah se-M lebih Mbak. Saya dikasih tahu nggak Mbak, kalau saya tahu itu donasi ada 1M, saya langsung bawa Mbak ke rumah sakit Mbak. Saya nanti tanggung jawab sama dokter, saya ngomong, saya cari dokternya yang terbaik. Nah saya dikasih tahu nggak Mbak? Enggak, keluarga ngumpet-ngumpetin. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku baru sampai di rumah dan mohon maaf ini aku mendadak dikarenakan ada segala sesuatu harus kita jelaskan ya, atau secara detail kita harus klarifikasi karena gimana pun juga saya sebagai ketua yayasan yang bertanggung jawab terhadap open donasi yang sudah dilakukan Bang Denny Sumargo ke Mas Agus dan juga dari yayasan saya ke Mas Agus gitu. Nah, ini saya sudah dikirimi mutasi rekening dari rekening BCA, betul ya Mbak? Dari rekening BCA. Nah, aku juga mau tanya, tadi sempat pengacara katanya mau datang terkait pendampingan membahas soal donasi, itu gimana Mbak maksudnya? Iya, bisa saya ngomong? Boleh? Nggak boleh Pak? Nggak bisa. Iya, kan kalau pengacara itu khusus untuk kasus ya, bukan donasi. Pengacara nggak ada urusannya sama donasi, yang donasi yayasan. Jadi nggak ada campur adiknya pengacara kalian untuk kasus sama donasi. Itu harus ditekankan ya. Kecuali pengacaranya yang open donasi, itu beda lagi ceritanya. Ini kan yayasan kami yang membuka donasi sampai sebegini besarnya, dan jujur kami minta pertanggungjawaban ini semua. Yang kemarin kamu udah sampaikan, nanti Mas Agus lagi on the way ya dari rumah sakit, padahal kamu udah dijelasin akan dibawa ke JSC, tapi masih dibawa ke RSCM. Aku juga nggak tahu nih maksudnya apa gitu. Tapi yang jelas kemarin kita udah jelaskan ya guys, donasi itu dibuka untuk melakukan pengobatan Pak Agus, bukan untuk dibagikan ke sini, dibagikan ke sini, bukan. Untuk pure pengobatan ya. Sekali lagi ditekankan, apabila ada penyalahgunaan donasi, kita akan wajib melaporkan ke pihak yang berwajib, ya. Karena siapapun yang menerima dan mentransfer itu yang akan kena, itu ya. Karena jujur, kalau saya nggak speak up, saya nggak bisa. Saya bertanggung jawab di sini, ya. Saya bertanggung jawab untuk urusan donasi. Kok bisa gitu Pak? Pertanyaan saya satu Pak, sebelum saya buka donasinya. Kemarin kan pada saat saya tanggal 3 datang ke sana, Bapak kan masih berbicara soal BPJS. Sedangkan donasi Bapak sudah tahu kalau donasi jumlahnya banyak. Itu gimana Pak maksudnya Pak? Nah gini Bu, biar saya terangkan dikit. Jadi waktu Agus pergi ke ke Mas Denny, awalnya kan baru saya sampai di paginya, misalnya Mbak Novi kan lagi pergi ke sana. Jadi sebenarnya dari mulai itu sebenarnya awal pun udah mulai saya awasi berkembang, cuman kan saya belum tahu bagaimana kan Jakarta ini kan, seluk beluk mereka ini kan saya belum tahu.
Jadi begitu saya istirahat, saya hanya mengikuti saja sampai saat ini. Cuman kan saya awasi dari awal ke sana, dari awal sampai ke sini. Baik Mas Agusnya, baik pun uang donasinya dan segala macam halnya. Jadi Bapak itu kan sebagai orang tua kan kewajiban Bapak. Artinya menjaga bagaimana, karena tujuan Bapak ini kan untuk mengobati ataupun mau supaya Agus ini bisa melihat ataupun baik kan begitu. Jadi yang pertanyaan Ibu sekarang yang mana nih? Yang tadi saya bilang tanggal 3 saya datang ke sana. Nah, sedangkan ini ada sejumlah transparan ya yang sudah kita lihat ya Pak. Itu Bapak kan sudah tahu donasi sudah banyak yang masuk ya. Yang pertama mungkin akan saya tanya juga sama Mbak Eli sama Mas Agus. Saya tidak diberitahukan soal jumlah donasi. Yang kedua, nggak kayak sebelumnya saya langsung diinfo nih pada saat datang, Mbak, donasi sekian, kan enak ya kita ya, kita nggak minta kok Pak, mohon maaf, rezeki ada yang ngatur gitu. Tapi kenapa kita nggak dikasih tahu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa Bapak masih speak up tentang BPJS untuk dipermudah? Sedangkan donasi sudah banyak, ini totalnya 1,5 miliar loh Pak. Jadi gini Bu, saya jawab dulu yang pertama ya, masalah BPJS. Kalau masalah BPJS ini, nanti Ibu boleh tanyakan kepada Wak Agus. Karena Bapak itu kan hanya mengikuti, melihat perkembangannya. Dan masalah donasi, masalah debit-debitnya yang terbuang, itu sebenarnya masih lengkap Bu. Iya, ada Pak, ada di kita kok. Iya, memang sudah saya cek kemarin. Itu semuanya masih ada. Jadi maksudnya kan saya datang kemarin sebagai orang tua, artinya datang sama itu menerangkan bagaimana uang donasi yang debitnya yang terbuang sekian puluh juta atau ratus juta. Oh, berapa ratus Pak, bukan puluh? Ya, ratusan juta. Iya, lebih dari hampir 500 juta. Debitnya? Yes, 500 juta Pak. Boleh saya terangkan. Yang mana Ibu mau tanya? Debit yang mana? Enggak, dijelaskan dulu kenapa itu masih pakai BPJS sedangkan donasi banyak. Masalah BPJS nanti boleh Ibu tanyakan. Iya, tapi kan maksud saya gini, Pak, saya pernah Pak di situasi saya tuh lagi nggak pegang duit. Ini saya cerita aja Pak, saya ngaku demi Allah Pak. Iya, tahu. Desember bapak saya ketembak airsoft gun matanya dan itu pecah Pak sebelah kanan. Saya nggak pegang duit Pak, saya nggak ada duit. Ya kita kan cuma dari YouTube pun kita bantu orang habis Pak, gitu ya. Jadi sebentar Pak, saya cerita dulu. Sepanik apa Pak sebagai anak? Kita apapun yang kita bisa kita jual Pak, apapun yang kita punya kita serahkan untuk bapak kita. Karena biaya operasi bukan 10-20 juta, tapi ratusan juta. Kita mau yang terbaik untuk bapak kita. Kita tahu proses BPJS lama, sedangkan itu harus segera dioperasi Pak. Bolak-balik saya ke rumah sakit, akhirnya saya dapat rezeki, saya langsung operasi Pak bapak saya dengan nominal yang sesuai dengan itunya, sesuai dengan budgetnya. Misalnya 200 juta, ya udah 200 juta, saya nggak pegang apa-apa lagi. Untuk besok saya nggak tahu gimana, untuk lusa kayak gimana saya juga nggak tahu. Tapi di mindset saya, bapak saya harus dapat yang terbaik gitu loh. Itu mindset saya, karena kalau kita berusaha pakai BPJS, mau jalur apapun, mau jalur kanan kiri, kalau emang SOP-nya pemerintah seperti itu, ya susah. Nah, poin pertama itu. Terus kedua, dengan bodohnya saya masih percaya kalau misalnya saya nggak tahu kan, saya nggak dikasih tahu donasi ya. Ini kita klarifikasi ya guys. Saya sampai itu saya nggak tahu masalah donasi. Kita cuma sistem kepercayaan aja ya. Saya percaya Pak Agus itu baik, Pak Agus itu amanah awalnya. Nah setelah itu pada saat saya pulang kita lagi ngobrol sama Mas Giri. Oh iya, donasi berapa ya? Gitu. Kok nggak ada yang info lagi nih semenjak di Densu? Nah, saya tanya lah, ternyata katanya 500 juta. Saya langsung lah, Masya Allah, ya sebentar ya Pak. Ya sebentar, satu-satu dulu Pak. Nanti kita akan kasih kesempatan. Nah, terus saya langsung lah ngucapin terima kasih. Karena ini kita dibantu sama Bang Denny Sumargo. Yang pertama guys, ingat Bang Denny itu podcast. Bukan pernah open donasi, nggak pernah Bang Densu open donasi. Dia hanya melihat saya, karena saya kenal sama Bang Densu dari awal Bang Densu itu naik. Saya pun juga baru 1 juta ya Gia, waktu itu ya, baru 1 juta beberapa ratus gitu subscriber, belum dikenal orang guys. Saya kenal udah lama sama Bang Denny. Sistemnya ya selama ini kita komunikasi baik itu, terus grupnya juga baik. Tapi saya nggak pernah sekali lagi japri atau minta tolong. Mau kenal artis siapapun gitu, saya nggak pernah kayak gitu. Nah
ini saya melihat kondisi Mas Agus sampai saya nggak bisa tidur ya guys. Ini terserah kalian percaya apa enggak, tapi saya nggak bisa tidur. Saya hubungin Uya, saya hubungi Bunda Ashanti, saya hubungin semua artis-artis yang saya nggak bisa sebutin satu persatu semuanya. Kurang lebih 8 artis yang udah saya hubungi untuk mengangkat cerita ini gitu. Saya nggak bisa tidur, gimana cara untuk dapat bantuan gitu. Akhirnya qadarullah Bang Densu ngangkatlah cerita ini. Terus Bang Denny sempat nanya tuh selesai syuting, ada bukti chatnya. Nov, mau pakai rekening yayasan atau rekening Mas Agus? Lah, karena saya mau mikirnya positif aja ya, kan saya orangnya nggak pernah mikir aneh-aneh. Ya udah rekening Mas Agus aja, nggak apa-apa, sama aja Bang. Aku bilang gitu. Saya mikirnya ya udahlah sama aja, karena nanti kita sistemnya transparansi dan monitoring. Jadi monitoring tuh pemasukan berapa, pengeluaran berapa, yayasan dilibatkan, karena kan atas nama yayasan. Kalau open donasi pribadi, misalnya Mbak nih, open donasi pribadi ya nggak boleh, kita bisa laporin dia. Itu tuh nggak boleh seperti itu, karena ini berdampingan dengan yayasan, itu diperbolehkan. Makanya saya bilang, saya yang bertanggung jawab. Kita udah percaya diri tuh ngomong kayak gitu ya kan. Terus tanggal 3 saya pulang dari Thailand. Saya 6 hari di Thailand, emang jujur saya ada kerjaan di sana gitu. Saya mau bikin skincare, makanya kita fokus dulu ke sana. Saya pulang, saya dapat info terkait Mas Agus depresi dan lain-lain. Saya datang gitu, si Bang Densu juga follow up-nya ya baik-baik aja. Qadarullah kan viral ya di Bang Densu ya, sampai tembus 5 juta view. Alhamdulillah, kalau di kita kan cuma 100 ribuan ya. Kalau saya mah nggak mikir viral atau enggak, yang penting kebantu aja. Saya mah ya, pemikiran saya sebagai orang biasa cuma yang penting kebantu aja gitu. Terus saya datang ketemu sama Mas Agus. Emang Mas Agus dalam tahap kondisi yang depresi, dan itu normal ya guys, karena kita biasanya melihat kita dapat musibah seperti itu, ya wajar kalau kita belum bisa menerima. Dan semua orang bisa mengapresiasinya dengan, mungkin kalau Mas Icang ada beda-beda ya, kalau Mas Icang mungkin lebih diam, lebih calm, tapi kalau Mas Agus ekspresikannya dengan menangis, dan dia meminta keadilan dan lain-lain. Bukan meminta keadilan sih, meminta kesehatannya agar segera dioperasi dan disembuhkan gitu. Sekali lagi, kita kan punya kapasitas juga ya. Saya juga bukan orang kaya guys yang punya miliaran langsung oke, besok operasi. Saya bisa lakuin itu, tapi saya nggak bisa bantu-bantu orang di luar sana. Karena yang butuh bantuan saya sehari aja saya bisa jalan 5 kali guys untuk saya tolong, dan itu butuh uang. Jadi kalau saya bantu Mas Agus seorang, saya nggak bisa bantu orang-orang lain juga gitu. Nah, dengan polosnya saya guys, saya masih memohon untuk BPJS diperhatikan supaya mendapatkan jalur lebih cepat. Kalian tahu apa yang kita lakukan? Mbak, udah baca surat permohonannya ya, surat terbukanya? Kita membuat permohonan ke Dinas Kesehatan. Betul ya Mbak, udah baca? Iya. Udah baca ya? Ke Dinas Kesehatan, ke Dinas Sosial, kementerian apa gitu, aku lupa, ke DPR. Pokoknya kita sampai ngirim ke 8 ya guys, 8 atau 7 instansi guys ya, yang sudah kita lakukan. Kita membuat permohonan tersebut. Yang kita nggak tahu donasi itu berapa, kita mikirnya ya donasi mungkin nanti disimpan dulu atau seperti apa, makanya masih fight untuk BPJS. Tapi ternyata yang katanya 500 juta pada saat saya pulang itu udah 1 M lebih gitu. Waalaikumsalam Bu. Di sini. Duduk. Geseran dikit lagi Bu. Duduk dulu. Duduk. Sayang. Munduran Mas. Duduk. Boleh ditutup ya? Kan nggak apa kakinya gini kan? Kenapa? Kan nggak apa kakinya gini kan, Mas Agus? Kakinya dalam pot itu. Oh nggak apa-apa, Aduh, nggak maaf. apa-apa. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Oh iya, maaf banget. Oh iya, Maaf ya. Maaf ya Mbak. iya, oke. Maaf. Sudah, boleh kita mulai lagi atau kita lanjut ya? Boleh, Bu? boleh. Oke, jadi Bu, sudah kita jelaskan ya Bu, kita sudah mengecek mutasi rekeningnya, bahkan
Saya udah telepon Bang Denny Sumargo juga, bahkan Bang Denny Sumargo marah besar ya Bu terkait ini semua, karena dia merasa mempunyai tanggung jawab terhadap donasi ini. Ya Bu, jangan menghilangkan kebaikan orang tanpa kita, tanpa saya dan Bang Densu, kalian nggak bisa mendapatkan donasi sebesar itu, dan tidak bisa mendapatkan media tempat kalian bisa speak up. Gitu. Saya nggak nyesel sih di sini, saya nggak nyesel, cuman jujur saya kecewa ya. Saya nggak bisa tidur, saya yang mohon-mohon sama teman-teman saya gitu, dan saya nggak pernah lakuin itu, cuma sama Mas Agus doang saya lakuin itu. Walaupun saya dikecewakan nggak masalah. Saya juga nggak tahu ya Mbak, sebelumnya saya punya masalah apa sama Mbak, dan ini nggak ada saya ngada-ngada guys. Kemarin pada saat ketemu Mbak tidak ada salaman sama saya, tidak ada menyampaikan saya tanya terima kasih Teh Novi udah dibantu ya, diundang di podcastnya Bang Denny Sumargo. Qadarullah ya, kita dapat banyak bantuan, banyak orang yang sayang sama Mas Agus, itu nggak ada saya dengar dari Mbak ya, betul ya? Jangan sampai saya jadi fitnah nih, saya takutnya dibilang bohong gitu. Nggak ada sikap yang saya merasa saya diterima gitu. Kan biasanya kalau saya niat nolong orang, mau bantu orang, orang tuh welcome, keluarganya semua welcome. Cuman mungkin istrinya saya nggak tahu ada masalah apa gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak pernah punya masalah sama orang. Selama ini saya bantu, hubungannya masih sangat baik. Bahkan kalau kita bantu orang-orang yang sedang sakit kayak tumor atau apa, dia meninggal pun kita masih berkomunikasi sama keluarga dengan baik. Kalian ingat almarhum Udin, kita masih berhubungan baik sama keluarganya. Gitu, sebegitu eratnya. Saya di sini hanya mau mencari saudara, bukan musuh sebenarnya ya. Nah, oke. Aku mau klarifikasi itu dulu atas apa yang aku speak up, semuanya itu semua benar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga nggak tahu kenapa pada saat saya ajak podcast atau kita ngobrol, kan Mbak sebagai istrinya harusnya mendampingi suaminya, tapi Mbak nggak ada seperti itu. Mbak malah di belakang kamera Mbak sempat senyum-senyum, ketawa-tawa, saya nggak tahu kenapa. Tapi buat saya di sini, saya kan berniat baik menolong. Kenapa sih nggak cuma ngobrol sebentar? Kenapa sih nggak sebentar ya, ini ngobrol dulu sepatah dua patah, ngucapin terima kasih untuk netizen atau apa? Saya tahu Mbak mungkin tidak bisa berbahasa basi gitu, mungkin ada karakter seperti itu, tapi setidaknya menghargai saya sebagai yang nolong itu kan harusnya bisa ya. Gitu kan, itu adab, etika, sopan santun itu diajari dari kecil, semua orang bisa punya itu ya, harusnya sih melakukan hal itu terhadap saya, tapi saya waktu itu tidak mendapatkannya ya. Nah, oke. Terus yang kedua, nanti kayaknya kalau ada waktu, ini saya nggak tahu ya, terserah Mas Gary, Bang Denny mau merapat ke sini atau kita datang ke sana, karena harus dipertanggungjawabkan ya. Dia mau semuanya ini tuntas, semuanya ini jelas, semuanya ini clear. Kalau enggak, semuanya ini akan diusut tuntas sama pengacara beliau dan juga pengacara saya. Itu kita akan siap fight, karena saya di sini merasa orang yang kecewa, saya merasa orang yang dibohongi. Kenapa saya dibohongi? Tanggal 3, ini saya masih nyimpan fotonya, kita ada foto tanggal 3, itu kita datang ke sana, ternyata udah ada mulai transaksi-transaksi ya, gitu. Ini tanggal 2 udah mulai transaksi. Jadi kalau dibilang donasi totalnya berapa, dibilang nggak tahu, itu sangat tidak make sense atau tidak mungkin. Ya, saya tanggal 3, tanggal 2 udah mulai transfer ke mutasi keluar. Jadi pertanyaan saya, kan saya sempat telepon Mbak pagi-pagi, jam 6:30 pagi. Mas Agus lagi histeris, agak teriak-teriak ya Mas ya, soalnya saya rekam. Ya, benar. Saya nanya sama Mbak Ulan, saya telepon sama Mbak Ulan, betul ya Mbak, terkait mutasi, saya sekali lagi tekankan ya, jangan sampai ada nanti giring ke kanan ke kiri. Saya tekankan, demi Allah saya tidak minta donasinya ya. Saya punya rezeki sendiri, saya bekerja sendiri, dan saya tidak pernah mengemis untuk donasi selama ini. 100% donasi yang masuk, kita open donasi, kita serahkan 100%. Ingat ya, karena kita pun dicek dan diaudit oleh dinas sosial setempat. Karena kita berbadan yayasan gitu, bukan kita independen ya. Itu oke. Terus saya masih membahas perihal pengobatan Mas Agus, betul ya Mas? Iya, betul. Ya, nah terus dalam statement tersebut Mas kan masih mengeluhkan terkait BPJS, betul ya? Iya, itu karena kita udah pakai
tunai, tapi dari pihak di sana itu menolak, katanya ini rumah sakit pemerintah karena lebih banyak menggunakan BPJS. Kita sampai pernah tuh sama Wawa pakai eksekutif, tapi diturunin lagi ke bawah katanya gitu, karena kita dari awal tuh memang apa namanya ditangani sama Dokter Farabi. Iya, jadi kalau misalnya kita bisa pakai tunai, kita pakai tunai, kita coba gitu. Saya paham. Gini Mas, dokter itu nggak tahu kalau kalian itu punya donasi yang besar, ya. Tunggu, itu poin pertama. Saya selama ini bekerja sama dengan rumah sakit juga, ya selama ini. Kalau emang dokter kan pasti melihat sosial nih, ya kan? Dia melihat kondisi nggak tega. Coba kalau emang dari awal, apa ya, yang poin pertama kalian bilang donasi berapa, yang kedua ya emang dari awal nggak usah bilang pakai BPJS. Enggak, gitu soalnya walaupun kita mau tunai sama BPJS, kalau kita melakukan mau pakai tunai itu pakai prosedur semua gitu. Kalau mau ada tindakan sama aja gitu, kata dokternya. Wawa sempat bilang gini, kita mau bayar berapa aja ada Mas uang kita gitu, sampai teriak gitu. Enggak, serius gini Mas. Yeah. Terakhir itu pertanyaan saya kan masih pembahasan BPJS. Iya. Bener nggak? Jangan ke kanan ke kiri dulu. Pertanyaan saya, pembahasan konten terakhir waktu saya datang itu kan terkait BPJS. Betul, sampai saya melakukan permohonan, bener nggak? Iya, ke dinas kesehatan, dinas sosial, mana lagi ke Kementerian Kesehatan atau apalah, saya nggak hafal. Soalnya Mas Giri yang lakuin itu. Iya, karena saya lihat kita kan lagi urgent nih, kayak saya nih. Walaupun kayak mau tunai, mau BPJS kan sama aja katanya. Agus tuh kepengen tuh walaupun BPJS, kepengennya itu. Agus kan aja nih. Kita tuh udah nge-record, kita tuh inget kata-kata Mas masih permohonan BPJS. Bapak pun juga bahasnya soal BPJS. Betul, Mbak Novi. Gitu loh, jangan nanti saya disalah artikan nih gitu. Gini, jadi jangan digiring. Bukan giring, memang kenyataannya. Bukan netizen nanti yang seolah-olah menggiring kita seperti apa. Lah kan konten itu kan disimpan videonya gitu kan, itu di-up. Itu kan emang seperti itu kalian ngomongnya gitu. Jangan seolah-olah sekarang bilang case atau apa gitu loh. Dari awal kan kalian fight BPJS. Ya, Mbak kan ini tahu nih tanggal 2 aja ada transfer ke rekening Mbak pribadi. Itu tanggal 2. Masa tanggal 3 ditanya Mbak nggak bisa sebutin nominalnya berapa? Kan nggak masuk akal Mbak. Emangnya dikira saya orang bodoh? Saya ngerti Mbak. Ya kan waktu itu yang nanya kan bulan ke akunnya. Ya Mbak kenapa nggak jawab dengan benar berapa donasinya? Kan dia mau follow up ke saya. Saya kan yayasan, ketua yayasan. Tanpa saya emang Mbak bisa dapat donasi segitu? Ya bukan begitu Mbak. Cuma kan waktu itu aku pikir ya udah samain aja lah kayak kemarin kayak gitu. Maksudnya apa samain kayak kemarin? Itu kan amanah Mbak. Maaf tunggu bentar, itu kan